nasihat kepada kaum pria, jangan berbuat zalim kepada seorang istri. Kalau memang seorang laki-laki sudah tidak menghendakinya, naudzubillah ya, maka jangan biarkan dia terkatung-katung, tidak diberi nafkah lahir dan nafkah batin, zalim dia. Kejahatan pertama dilakukan oleh seorang suami yang katanya keras kepala, akan tapi ternyata istrinya juga keras hati. Naudzubillah. Karena keras hati itu keropos sampai dia terjerembab dalam zina. Makanya kami himbau kepada para wanita, jika tidak mampu dengan kesendirian, awas, hati-hati, jangan coba-coba dengan yang haram. Kalau memang seorang suami tidak beri nafkah, tidak beri nafkah lahir dan batin, atau lahir saja atau batin saja tanpa udzur, maka seorang wanita boleh ngajukan cerai, kemudian bisa menikah dengan yang halal. Kami ingatkan kepada semua wanita, pintu halal sangat mudah, jangan coba-coba yang haram. Kalau seorang wanita mencoba yang haram, dia akan terhinakan. Karena apa? Laki-laki yang mau haram dengannya pun mungkin juga dengan 1000 haram sudah biasa. Dan seorang wanita yang sudah pernah berani haram sekali, maka mencoba 2-3 haram pun tidak akan berat baginya. Karena yang rusak adalah imannya, keropos hatinya. Maka jika seorang wanita sudah tidak mampu dengan kesendiriannya di saat ditinggal sang suami, dia bisa mengajukan ke mahkamah, minta cerai, kemudian setelah itu menikah. Coba dari awal dengan kecerdasan ini, daripada harus pacaran kemudian sampai melakukan zina, hamil, maka mungkin dari awal sudah terselesaikan problemnya. Mengajukan ke mahkamah, selesai. Setelah dicerai, masa iddah selesai, kemudian menikah dengan orang yang disenanginya. Yang perlu kami tekankan di sini, takut kepada zina. Takutlah kepada zina, hei hamba Allah, jangan coba-coba. Naudzubillah, jangan coba-coba. Apalagi seorang wanita yang sudah punya suami, biarpun katanya suami zalim begitu, naudzubillah, muhsan, dosanya besar. Artinya jika ada seorang suami melakukan kesalahan, jangan dibalas dengan kesalahan juga, wahai para istri. Ada solusi yang baik. Minta cerai, ajukan ke mahkamah, diputuskan mahkamah cerai, nanti bisa menikah dengan laki-laki yang ia sukai. Tapi kalau sampai mencoba-coba, dan mencoba-coba itu musibah besar. Contoh, sebetulnya kemarin dia sabar saja di saat suami jauh. Cuman gara-gara kenal dengan laki-laki, mulai dirayu, mulai semakin renggang dengan pasangannya. Bahkan ini bisa terjadi kepada suami istri yang normal pun. Suami istri yang baik-baik dengan suaminya, istri yang baik dengan suaminya. Cuman karena dia tidak hati-hati, coba-coba dia main api. Lihat, ini perempuan, suaminya asalnya baik, cuman dia mulai coba komunikasi dengan laki-laki lain. Hatinya mulai terbagi. Karena hatinya sudah terbagi, telah diberikan kepada orang lain, kepada suaminya mulai berkurang. Lihat, sudah mulai tidak santun, tidak simpati. Manusia rendah nanti pada akhirnya. Perlu menjaga mata, menjaga sesuatu yang membangkitkan syahwat. Jangan main-main wahai istri. Dan pernah kami sampaikan, ada seorang perempuan melakukan zina dengan seorang laki-laki, padahal laki-laki ini adalah bukan orang terhormat, bukan ini, hanya seorang yang tidak tahu dia, asal saja orang mengantarkan sesuatu tiba-tiba berzina, padahal suaminya jauh lebih ganteng, bahkan suaminya jauh lebih perkasa, bahwa suaminya lebih sukses. Karena apa? Syahwat, gelap mata, gelap iman. Baik, kemudian ini harus diwaspadai oleh para wanita semuanya. Hati-hati, jangan main-main urusan syahwat, jangan guyonan. Karena syahwat itu adalah bisa menarik biarpun tidak terlihat. WhatsApp pun bisa menjadikan orang bergetar, menjadikan orang, sampai seorang perempuan ngadu, ya bu ya, saya kalau WA dengan laki-laki itu kenapa kok sampai saya bangkit syahwat saya, sampai ini terjadi pada saya, bukan saya WA suami saya biasa saja. Ini bahaya, harus kau stop. Kalau dituruti menjadikan kepada pasangan menjadi tidak indah lagi. Baik, ini sampai kejadiannya merantau, naudzubillah, setan berhasil menjerumuskan suami untuk menjadi suami yang zalim. Ternyata sang setan pun nggak mau yang masuk neraka hanya suaminya saja. Istrinya pun ingin diseret. Akhirnya apa? Dibangkitkan syahwatnya, dirantau. Akhirnya melakukan zina. Karena tiba setan. Awas, hati-hati. Pintu halal mudah. Pintu halal mudah dibuka. Awas, hati-hati hamba Allah. Jangan coba-coba urusan zina. Yang berani zina sekali akan mudah melakukan 2, 3, 4. Karena sudah melakukan yang haram, hatinya keras. Pintu halal. Yang lebih terpenting adalah nasihat tadi. Semua harus hati-hati urusan urusan syahwat, urusan nafsu, urusan perzinaan. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina, menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.